Oke, selamat sore teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan kenapa saya lebih pilih Beat tipe CBS daripada Beat tipe Deluxe atau Deluxe ya. Kita sebutnya Deluxe aja lah karena agak belibet gitu kalau kalau bilang Deluxe gitu. Nah, jadi kemarin itu pas waktu saya awal-awal ngambil si Beat Deluxe ini, maksud saya Beat CBS ini, ada beberapa orang yang nanyain kenapa sih nggak sekalian aja bawa atau ambil Beat yang Deluxe gitu. Kan secara fitur itu lebih lebih komplit, lebih lengkap lah maksudnya. Nah, jadi di sini saya mau jabarin kenapa saya lebih pilih Beat CBS daripada yang tipe Deluxe. Oke teman-teman, simak sampai habis ya. Jadi banyak banget yang mengira kalau Beat Deluxe itu lebih worth it daripada Beat tipe CBS ini teman-teman. Dan itu nggak bisa dibenarkan dan nggak bisa disalahkan juga sih kalau menurut saya. Karena saya punya pandangan sendiri terhadap worth it atau enggaknya itu Beat CBS. Dan kali ini bakal saya sebutin satu persatu beberapa alasan kenapa saya lebih pilih Beat tipe CBS daripada Beat Deluxe teman-teman. Oke, langsung aja kita sambil riding ya teman-teman. Alasan pertama kenapa saya pilih Beat CBS daripada Beat Deluxe teman-teman. Yang pertama itu harganya lebih murah ya. Jadi itu benar-benar saya pertimbangin karena ya 800.000 itu lumayan lah teman-teman buat orang seperti saya gitu ya. Kecuali buat beberapa orang di sini teman-teman yang sekiranya 800.000 itu enggak terlalu gede, ya nggak apa-apa juga beli Beat Deluxe ya. Karena di sini saya sharing pengalaman pribadi aja, karena menurut saya itu 800.000 itu lumayan teman-teman. Bisa beli ini ya, bisa beli selang rem, bisa beli ban, bisa modif tipis-tipis motor kalian biar sedikit lebih ganteng gitu kan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi emang saya itu benar-benar pertimbangin dari harga itu worth it atau enggak. Harga beda 800.000 cuma dapat charger sama cat yang warna doff beserta emblem juga gitu kan. Itu worth it atau enggak ya? Kembali ke pribadi masing-masing teman-teman. Kalau menurut saya sih enggak lah ya. Karena saya enggak terlalu butuh sama fitur-fitur kelebihan dari Beat Deluxe teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Terus kita lanjut ke yang kedua. Alasan yang kedua saya pilih Beat CBS itu adalah karena warnanya teman-teman. Warna glossy itu lebih gampang dirawat daripada warna doff ya. Gimana sih maksudnya gampang dirawat gimana? Nah, gampang dirawat di sini itu warna glossy itu misalkan ya teman-teman itu kesenggol atau kegores sedikit atau mungkin ada baret-baret halus yang enggak terlalu dalam, itu masih kita bisa benerin teman-teman. Caranya gimana? Ya caranya bisa kalian poles sendiri. Kalau misalkan kalian nggak punya mesin poles gitu, pakai tangan juga bisa teman-teman. Cuma ya lebih lama lah ya, pengerjaannya lebih lama. Kalau misalkan punya duit buat poles ke tukang detailing, ya langsung gas aja. Biasanya untuk harganya itu 200 atau 300 ribuan udah dapat detailing sama poles teman-teman. Cuma belum coating ya. Kalau coating biasanya lebih mahal lagi, bisa sampai 600 sampai 700 ribu. Nah, jadi itu teman-teman yang bikin saya lebih suka warna glossy daripada doff. Sedangkan kalau warna doff kan, saya juga udah pernah 2 kali punya motor warna doff. Dan itu emang bener teman-teman. Kucing saya naik ke motor, terus si cakarnya itu kena bodi motor yang warna doff itu, ya udah nggak bisa hilang. Mau kita gimanain juga ya udah membekas sampai apa ya? Sampai kita jual lagi itu motor nggak bakalan hilang teman-teman. Nah, caranya buat ngilangin baret di motor doff itu cuma satu teman-teman, beli bodi baru atau repaint ya.
Dan ini saya kasih trik ya, biar motor kalian yang warna Dove itu mau ganti nih pakai bodi baru. Nah, lebih baik kalian jual dulu teman-teman. Kalian jual dulu si motor warna Dove itu yang udah buluk itu, yang udah baret-baret itu, kalian jual buat orang-orang yang mau repaint. Nah, uangnya kalian tambah dikit buat beli bodi yang baru. Jadi gitu ya. Jelas ya. Terus kita lanjut yang ketiga teman-teman. Alasan saya yang ketiga itu, saya nggak terlalu butuh charger teman-teman. Jadi perbedaan Beat CBS sama Beat Deluxe itu cuma di charger doang kan, yang sebelah kanan sini. Jadi gitu teman-teman. Karena menurut saya si charger itu mendingan beli power bank nggak sih? Enggak sih? Atau iya? Kalau saya sih mending beli power bank teman-teman. Kalau kita udah punya power bank, itu bisa kita simpen di motor juga bisa. Kita mau jauh dari motor juga bisa. Misalkan kita sering main-main outdoor nih, yang jarang-jarang ada tempat buat ngecas, itu kalian bisa bawa power bank. Lebih fleksibel aja gitu. Jadi kelebihan harga di Beat Deluxe itu mendingan kalian beliin power bank gitu. Itu kalau yang saya pikir sih gitu ya teman-teman. Entahlah kalau yang teman-teman pikir. Tapi ini bukan memukul rata ini ya semua orang gitu. Buat beberapa orang itu charger di motor itu penting banget teman-teman. Kayak ojol misalkan, atau ini debt collector misalkan yang sering muter-muter dari satu kecamatan ke kecamatan lain gitu kan. Nah, jadi itu pengecualian ya. Jadi ya saya begini juga bukan membenarkan opini saya teman-teman. Ini cuma sharing aja, sharing alasan kenapa saya lebih pilih Beat CBS daripada yang Deluxe. Selain itu, saya juga takut teman-teman, kalau misalkan kita coba-coba, bukan coba-coba ya, sering-sering ngecas di motor itu, saya takut juga kelistrikan motor terganggu gitu kan. Dan cari amannya ya ini. Jadi karena ketakutan saya itu terhadap terganggu kelistrikan motor, itu jadi pertimbangan saya buat nggak pernah ngecas di motor teman-teman. Sebenarnya di rumah juga motor istri saya itu Scoopy yang tipe Prestige ya, dan itu udah ada si power, apa ya namanya, power input gitu kalau nggak salah. Ya pokoknya tempat yang buat ngecas gitu. Dan itu emang nggak pernah saya pakai teman-teman. Dulu juga saya punya NMAX yang tahun 2022, itu udah ada lubang chargernya dan nggak saya pakai sama sekali sampai motor itu dijual teman-teman. Jadi begitu ya. Jadi alasan kenapa saya nggak butuh charger di motor, ya itu. Walaupun ada, gak bakal saya pakai teman-teman. Oke, ke alasan selanjutnya. Alasan selanjutnya itu yang jadi pertimbangan saya, karena Beat tipe CBS ini sama Beat tipe Deluxe itu sama aja mesinnya teman-teman. Mau tenaganya, mau torsinya, mau speednya, ya bakalan sama. Karena emang nggak ada bedanya teman-teman. Keduanya diusung dengan mesin yang speknya seperti ini. Nah, jadi gitu. Kecuali ini ya, kecuali di Beat yang keluaran 2024 yang baru itu teman-teman. Itu kan tipe Deluxe-nya itu udah ada yang pakai smart key atau kunci keyless ya. Nah itu menurut saya salah satu fitur yang bakal saya pakai. Kalau misalkan saya baru beli motor Beat tahun ini, saya bakalan beli yang tipe Deluxe teman-teman. Karena apa? Karena ya itu keyless-nya. Saya butuh banget keyless-nya buat
meminimalisir pencurian motor. Karena ya ada pengalaman juga saya kehilangan motor teman-teman. Jadi kadang suka trauma gitu kalau misalkan meninggalkan motor di tempat baru gitu ya. Kalau misalkan di rumah atau di tempat saya kerja itu nggak terlalu nggak terlalu khawatir. Tapi kalau di tempat baru agak takut. Nah, jadi balik lagi teman-teman, karena Beat ini mengusung mesin yang sama dengan Beat tipe Deluxe, jadi ya buat apa saya bayar lebih mahal gitu kan buat mesin yang sama gitu. Jadi hitungannya kalian cuma beli emblem sama charger doang teman-teman, itu harganya 800.000. Jadi dengan keempat pertimbangan itu, saya akhirnya memutuskan untuk membeli Beat tipe yang CBS aja, gitu kah? Karena ya balik lagi ya, ini bukan bermaksud membandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, tapi ini cuma pandangan saya terhadap ini teman-teman, terhadap Beat. Kenapa saya ambil Beat tipe CBS ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, teman-teman pilih yang mana ini? Lebih pilih Beat tipe CBS atau tipe Deluxe? Nggak ada yang salah dalam pemilihan keduanya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lebih butuh yang Deluxe, oke, itu bagus. Atau teman-teman lebih pilih yang tipe CBS ini karena strippingnya lebih sporty gitu kan, nggak salah juga, bagus juga teman-teman. Ya teman-teman, cukup sampai di sini video saya, dan bila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe juga ya teman-teman, biar kedepannya saya lebih semangat lagi bikin video kayak gini. Maksudnya bikin video-video kayak gini. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.